Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Alhamdulillah, Ustaz harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita insyaallah ya. Tapi di sini Ustadz ingin ingatkan lagi kepada antum ya, bahwa masih ada Fahri di antara teman-teman kita ini yang belum ya menyelesaikan tugas-tugasnya ataupun remedialnya ya, padahal sebentar lagi kita sudah akan menerima hasil ujian kita. Dengar dul. Nah. Jadi anak-anak Ustadz, coba semangatlah antum dalam belajar. Jangan semangat cuman di mulut saja. Ustadz sangat bangga sekali dengan anak-anak Ustadz yang pondok ini. Dengan segala keterbatasan ya, dia bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Walaupun ujiannya remedial, tapi berusaha gimana caranya remedial ini bisa dikerjakan ya. Masya Allah. Nah, itu juga satu penilaian bagi antum karena semangat dalam belajar. Ini enggak, Ustadz masuk langsung antenanya dipasang, ceteng. Iya kan? Oh, itu saking semangatnya ya, saking semangat. Baik. Udah ada tato pula Ustadz lihat sekarang. Macem-macem lah. Ya. Nanti aja lah, nanti terbakar pula. Baik ya, jadi anak-anak Ustadz, ini kita akan lanjutkan materi kita. Ustadz hanya ingatkan kalau dari hari ini antum belum ada perubahan untuk menyelesaikan tugas-tugas, bagi yang belum, Ustadz tidak ingatkan lagi. Mudah-mudahan ya antum bisa mendapatkan semangat belajar ya yang lebih baik ya Fahri. Itu di belakang antum siapa tuh Fahri, kok kosong? Nggak ada, memang sengaja gitu. Dul, jangan antum. Mana pula banyak nyamuk sekolah kita begini bersihnya. Baik ya? Hah? Masih bisa. Ya, jadi seperti ini anak-anak Ustadz ya. Nanti itu akan Ustadz jadikan tugas-tugas mandiri saja. Karena kita nanti kalau kita lanjutkan itu terus pelajaran selanjutnya kita ketinggalan. Ya, kita ada 2 bab lagi nih untuk sampai ke semester akhir semester ya. Iya, jadi nanti kalau misalnya antum Ustadz, anak kan kemarin Ustadz udah suruh antum kan buat motifnya. Udah dibuat di dalam mana? Coba Ustaz lihat dulu yang bawa. Ya. Iya, belum. Jadi nanti siapa yang ingin mengerjakan, coba lihat Fahri punya contohnya. Iya, enggak apa-apa. Iya, Ustaz kan enggak nyuruh antum. Oh, Masya Allah. Ini iya. Ini jadi anak-anak Ustaz ya. Ini contoh nih punya Fahri. Memang Fahri ini semangat belajarnya Masya Allah lah. Ya kan? Nah, ini bagus nih Fahri. Ya, jadi antum kan kemarin udah buat motifnya, kemudian antum boleh ngerjakan mandiri. Nanti antum bisa laporkan, Ustaz, ini progresnya anak hari ini sudah sampai FA. Ya. Bikin. Ya. Ya, seperti ini. Masya Allah nih Fahri. Antum kalau ditekun ini udah bisa jadi seorang penjahit. Ya. Boleh, ini bagus ya. Maksudnya teknik-teknik si Fahri juga sudah betul. Ya, boleh antum nanti konsultasi dengan Fahri. Misalnya Fahri, ana mau buat
motif. Apalagi anak-anak pondok ya. Nah, ini Ustaz rekomendasikan antum boleh ke si Fahri. Antum belajar dari mana nih Fahri? Nggak ada. Ada yang jadi Ustaz. Nah, Masya Allah ya. Ya, ini boleh lanjutkan ya Fahri. Yang lain ada lagi? Nah, sini coba Ustaz lihat. Jangan malu-malu. Iya, sini. Nggak masalah kecil, yang penting. Iya, ini kan Ustaz bilang dilipat dulu baru antum jahit bagian ininya. Dilipat dulu baru dijahit. Ini bu, antum double jahitnya gitu. Mau buat apa ini? Buat dompet atau buat apa? Kantongan duit itu? Tempel di baju. Atau ya, ini tekniknya betul jahitnya, tapi Ustaz nggak tahu nih kan, antum mau buat apa nih rencananya? Mau buat dompet bisa juga ya. Dompet-dompet orang zaman dulu tuh, nyimpan uang logam-logam itu. Apa namanya? Uncang, apa? Biasanya orang zaman dulu nyimpan uang-uang. Ya, nih. Tapi dibuat motif yang tengah nanti antum pusat. Yang menunjukkan. Ada lagi? Rizky? Sodik siapa? Royan? Mana punya antum? Nah. Taib ya anak Ustaz, sekarang kita masuk di materi kita berikutnya. Antum boleh lihat ini materi kita adalah, perhatikan Ustaz. Ini siapa? Nah, apa masalahnya ini? Coba dulu sih. Jangan meremehkan masalah menjahit ya. Menjahit ini penting ya. Dan antum bisa mengatasi permasalahan antum sendiri, nggak perlu merepotkan orang lain. Ustadz yakin kalau kayak si Fahri bajunya koyak, udah nggak perlu lapor lagi dia ke kampung, ya kan? Udah jahit sendiri. Boleh. Ingat ya, antum laporan ini secara mandiri aja sama Ustadz ya, lapor. Ini anak Ustadz, pasti penilaiannya nanti Ustadz langsung kasihkan sebagai tugas. Nggak usah, kalau anak-anak pondok kan langsung jumpain Ustadz, langsung ini Ustadz yakin lah antum yang buat itu, ya kan? Nah, anak pondok siapa yang mau buatin? Taib anak-anak Ustadz, ini sekarang kita masuk materi kita mengenai bab ketiga ya. Bab ketiga ini kita walaupun masih banyak tentang tekstil ini, tapi Ustadz rasa sudah cukup. Antum, apalagi Ustadz sudah lihat hasil dari punya si Fahri, Masya Allah, senang sekali Ustadz ya. Dia bisa mengaplikasikan ya jahit sulam ini pada kain, nah, yang caranya juga bagus. Baik, anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk materinya tentang teknologi konstruksi miniatur rumah ya. Teknologi ya konstruksi ya. Siapa tuh lagi tuh? Hah? Dah? Diikat kalau nanti takut lupa. Kan? Abdul lagi. Terkenal. Ya. Jadi perhatikan anak-anak Ustadz. Kalau kita bicara tentang teknologi, pasti sudah sering dengar ya kata-kata teknologi ya. Nah, apa itu kira-kira maksudnya teknologi? Sebuah iya. Iya, ini juga manusia nih yang buat. Sebuah kemajuan peradaban, kata si Fauzan. Makin canggih. Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain kira-kira? Ya, silakan. Janganlah ngantuk. Nah, antum tadi begadang malam ya?
Ya, silakan. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ya, siapa itu yang belakang? Saddam. Hah? Saddam ya, Dam? Hah? Ya, Dam? Misalnya, ini termasuk teknologi nggak? Kok bisa antum ini? Kipas angin? Sepatu bisa? Kok bisa? Lumayan. Ya. Mesin misalnya. Ada apa, Bang? Kenapa antum buat kelas ini jalan-jalan? Ya. Jadi misalnya ya, ada segala sesuatu, contohnya ya, anak-anak Ustaz ya. Yang bisa membantu kita. Ya kan? Membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kita, ya kan? Kemudian menyediakan barang-barang yang kita perlukan, ya. Jadi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, adalah metode atau metode itu cara ya. Jadi teknologi. Ini kok pendek kali punya kita nih. Cuman nih. Ya. Adalah ya, metode ilmiah untuk ya mencapai tujuan praktis. Jadi teknologi ini adalah ya, ilmu pengetahuan ya, untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Ya kan? Kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Ya kan, Ki? Mana buku antum, Ki? Allahu Akbar. Inilah. Tengok, kalah sama si Abdul. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk memenuhi ya, atau kemudahan dalam hidup manusia. Misalnya kita mau nulis pakai apa tuh? Pulpen. Teknologi itu ya. Kalau dulu kayak mana orang nulis tuh? Diukir-ukir ya. Pakai kayu ya. Menulisnya di kayu ya kan. Sekarang teknologinya udah ada kertas. Tapi nggak punya buku ya kan. Oh ada, tulis. Jadi ada yang bisa ilmunya, kemudian ada juga ya untuk sarana menyediakan barang-barang, keperluan, ya, kelangsungan hidup kita. Dengar? Jadi ada dua tadi ya. Yang pertama itu adalah ilmunya, ya, untuk mencapai tujuan praktis, ya kan. Yang kedua adalah sarana, ya, untuk menyediakan barang-barang keperluan manusia, ya kan. Sama.
Nanti. Antum sekretarisnya? Ketua. Nanti. Dah, coba perhatikan. Di zaman sekarang ini manusia sangat tergantung dengan teknologi. Betul itu, Ki? Antum tergantung sama teknologi. Kalau nggak ada teknologi, antum nggak bisa hidup, nggak bisa bernapas. Bisa ya, Ki? Ada juga orang ya kan, yang bernapas saja dia harus pakai peralatan-peralatan, ada ya? Ada. Kita ini mau bernapas pun ditutup-tutupin ya kan, biar nggak bisa bernapas gitu. Coba Ustaz mau tanya sama antum, teknologi apa yang paling antum suka? Oh, HP. Antum? HP juga. Belakang? Sama. Semua ada yang selain itu? Apa? Robot. TV. Laptop. Masya Allah. Motor. Nah, coba. Motor. Ya, macam-macam ya anak-anak Ustaz ya. Tapi perhatikan, teknologi yang sangat mempengaruhi ya, termasuk perkembangan yang spektakuler abad ini misalnya kan, adalah iya, semua bisa dilakukan, bisa dicari. Orang sekarang belanja aja pakai ini, ya kan? Tiba-tiba udah datang sampai rumah jajanannya, ya kan? Dimudahkan, ya. Tapi harus kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kadang-kadang banyak yang udah kecanduan, sampai matanya pun harus pakai, ya. Ya, jadi dulu orang memberikan informasi, kabar berita pakai apa? Pakai surat. Kemajuan teknologi udah pakai apa lagi? Bisa telepon sekarang dulu ya, setelah itu ya. Nah, kemudian bisa video call, ada bisa. Dulu zaman Ustadz itu handphone itu cuma bisa SMS sama telepon. Sekarang, wah dulu kalau handphone itu sudah bisa masuk jaringan internet aja, ya, udah canggih handphonenya, udah canggih. Karena handphone dulu itu cuman bisa SMS sama telepon. Ada fasilitas masuk internet, walaupun internetnya lambat kali, udah paten, udah canggih. Sekarang, kan? Nah, kalau nggak resolusi gambarnya, kecerahannya, ya berapa juta warna, ya kan? Nah, itu nggak canggih, ya nggak canggih. Kameranya bisa sampai ratusan megapiksel, ya kan? Ya, bahkan harga handphonenya lebih mahal dari sepeda motor, ya kan? Hah? Ya. Nah, jadi ini anak-anak Ustaz ya, perkembangannya. Ya, jadi nggak usah jelaskan lah perkembangan handphone itu dulu seperti ini, nggak usah. Nanti antum bisa. Mungkin di rumah antum ada tuh, ya kan? Ada. Siapa? Antum rumahnya koleksi handphone? Atau Abi antum? Abi ada koleksi handphone. Iya. Antum juga? Segala macam jenis handphone, dari handphone yang 2G, 3G, 4G, 5G, ada? Masya Allah. Iya ya. Bolehlah kami sekali-sekali diajak melihat koleksi si Rizky.
Hidup semua Ki? Masya Allah. Ada pulsanya semua? Masya Allah. Ya. Tapi anak-anak Ustaz ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi jenis-jenis teknologi. Nah, ini antum perlu jenis-jenis teknologi ya. Berdasarkan kegunaannya ya. Berdasarkan kegunaannya. Ya, berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ini ya, teknologi peralatan rumah tangga. Nah, teknologi peralatan rumah tangga. Nah, teknologi peralatan rumah tangga. Ya, geser. Oh, iya. Jadi kalau teknologi peralatan rumah tangga maksudnya apa nih? Enggak, maksudnya pengertiannya. Iya, membantu ya kegiatan dalam rumah tangga. Ya, membantu kegiatan dalam rumah tangga. Apa tuh kira-kira? Hah? Hah? Vakum. Vakum apa nih? Oke, satu-satu. Ya, antum boleh tuliskan contohnya ya. Misalnya rice cooker ya kan? Gini ya. Kompor. Setrika. Apa lagi? Lemari es. Iya, itu sekarang ya. Ada radio antum sih? Nggak ada. Nggak punya ya. Orang sekarang sini ada. Menonton TV sini bisa. Mau radio bisa. Telepon bisa. Apa lagi? Jajan bisa. Apa lagi? Main game nggak usah ditanya. Memang itunya. Fungsi utama handphone bagi antum, ya kan? Fungsi utamanya handphone bagi antum apa? Main game, ya kan? Pak, boleh antum isi yang lain? Ya. Apa? Yang terakhir TV. Ya, termasuk banyak ya di rumah tangga, ada kipas angin, AC. Oh, nah sekarang nggak pakai kipas angin lagi ya. Kipas angin. Kipas angin. Iya, kipas anginnya masuk angin. Kalau AC masuk AC. Ya, mesin cuci ya kan? Sekarang jarang kita lihat orang kayak gini lagi kan? Hah? Oh, masya Allah, anak pondok memang terbaik anak pondok ini. Masih manual ya? Nggak di laundry kan? Oh ya, hemat ya, hemat ya. Iya ya, ya nggak boleh lah kalau antum pakaian dalam jangan di laundry kan lah. Ya antum yang laundry. Termasuk dia gitu? Nggak sengaja? Boleh tapi nggak hilang. Oh, Ustaz kirain kalau 3 kali. Oh, Ustaz kirain termasuk pakaian dalam hilang langsung. Nggak terdeteksi. Baik ya. Jadi ini ya banyak sekali ya. Kemudian berikutnya anak-anak Ustaz ya adalah teknologi ya produksi ya, teknologi produksi. Di sini Ustaz buat ya. Iya. Iya. Produksi. Ya, teknologi produksi. Ya, ini ya memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Ya. Apa tuh contohnya?
ya produksinya. Jadi menghasilkan ini kan barangnya, teknologinya. Misalnya contohnya pemintal benang, misalnya ada kan pemintal benang, ya untuk produksi kain, ya kan. Kemudian traktor, mesin traktor. Kemudian pemotong kayu, ya kan? Shinso, ya. Penggiling padi, ya. Contohnya ya. Benang, kemudian traktor, ya, kemudian penggiling padi, contohnya padi, kemudian apalagi pemotong kayu, ya, bisa ya. Iya. Nah, ini yang paling kesukaan si Fahri nih setelah ini. Setelah ini kesukaan si Fahri apa tuh? Teknologinya? Fahri? Bukan. Apa Fahri? Antum yang bilang. Bukan, tadi. Ya. Teknologi apa tuh? Kalau motor tuh teknologi apa? Teknologi apa? Masya Allah ya, teknologi transportasi. Ya, teknologi transportasi. Apa ini? Kalau bicara transportasi ini apa artinya? Ya. Iya. Ya. Transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk perpindahan, ya, berpindahnya tempat, bisa orang, bisa barang. Antum bisa kalau misalnya pergi ke sekolah, teknologinya apa nih transportasinya? Kendaraan. Iya, kendaraan lah, tapi apa kendaraannya? Sepeda motor, jalan kaki, apa naik pesawat, ya kan? Nah. Ya, Rizky, antum naik apa Ki? Jalan dari rumah. Oh, anak pondok antum? Satu sama. Baru masuk Ki? Biasanya enggak? Biasanya enggak mondok antum? Kenapa bandel antum berarti ya? Enggak. Antum Jeep apa siapa? Sak Royan mondok juga? Hah? Naik apa antum? Transportasinya? Kereta. Bawa sendiri? Bawa sendiri? Oke, catat contohnya adalah bisik ya. Contohnya motor, mobil, apa lagi? Becak, ya kan? Iya, banyak. Ini kan bukan transportasi ke sekolah aja, bisa pesawat. Iya, kan bukan mau ke sekolah naik pesawat. Kalau ke sekolah naik pesawat, antum di mana daratnya? Itu pesawat kertas. Sekarang ada teknologinya ya, drone ya, anak-anak Ustaz ya. Iya, drone. Iya, tapi drone yang biasa kan, yang drone bisa ngangkat orang, tahu nggak? Nah, itu sekarang sudah mulai dikomersilkan, ya kan? Iya kan? Dan drone patrolinya pakai drone ya, ya kan? Patrolinya pakai drone, masya Allah, bisa terbang ya, berani antum? Ya, agak lain si Fahri ini. Mungkin tadi nggak sarapan pagi nih. Makan ya. Jadi ini ya anak-anak Ustaz, contohnya teknologi transportasi
yang kita juga bisa lihat ya, perkembangannya sangat pesat sekali ya teknologinya. Kalau dulu orang ya melihat ada manusia bisa terbang tuh cuman hayalan aja kayak. Superman tuh hayalan aja tuh Ustaz. Tapi sekarang sudah ada teknologi yang bisa membuat manusia itu terbang juga. Ya. Ini udah mulai agak lain ini si Abdul nih. Ini pengaruh. Hati-hati itu. Ya. Nah, tengoklah. Makanannya pun udah lain tuh, tengok. Kan plastik udah. Ya, biar bisa terbang. Jangan. Ya. Berikutnya adalah yang keempat anak-anak Ustaz adalah teknologi komunikasi. Ya, teknologi HP, PC, ya, teknologi komunikasi. Apa itu? Apa teknologi komunikasi? Teknologi yang digunakan untuk saling berkirim pesan. Ya, kemudian bertukar informasi. Contohnya apa? HP aja dalam pikiran antum. HP aja. Ya, bisa contohnya catat, radio, televisi, internet, ya. Ya. Baik ya, anak Ustaz, ini contohnya teknologi komunikasi, ada TV, radio, telepon, dan internet. Ya, tentunya dengarkan Fauzan. Tentunya teknologi komunikasi ini juga sangat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau dulu ya kita tuh cuman bisa dengar suara saja. Sekarang kalau mau berkomunikasi sudah bisa ada lihat wajahnya. Bahkan sekarang tuh ada teknologi yang hologram ya. Misalnya si Fauzan uminya rindu sama dia, kemudian ditelepon muncullah hologram si Fauzan di depan uminya. Ya kan? Nah, jadi teknologi ini sangat maju dan berkembang pesat ya anak-anak Ustaz. Yang berikutnya adalah teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi adalah teknologi yang digunakan ya, teknologi konstruksi. Iya. Enggak cukup. Enggak boleh. Ya. Yang kelima adalah teknologi ya. Konstruksi. Ya, teknologi konstruksi adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Apa tadi?
Teknologi konstruksi apa? Kan dia Ustadz sibuk, dia sibuk. Ya. Apa Ki? Coba Ki tadi. Teknologi konstruksi adalah Rizky. Sama aja. Ya, Pak Jan, silakan Jan. Teknologi ibu bangun sarana dan Iya, jadi jenis teknologi yang beda ya dari bentuk peralatan. Jadi konstruksi ini adalah ilmu terapan, ya, ilmu terapan yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain, ya, yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita melihat menyeberangi sungai itu susah kalau kita menggunakan sampan pakai jembatan. Ya, dibuat teknologi konstruksinya jembatan. Ya kan? Antum lihat kan yang lagi viral itu anak-anak pergi sekolah nyeberangi sungai pakai kotak styrofoam. Oh, ya kan? Betapa besar perjuangannya untuk bisa mendapatkan ilmu, belajar. Nih antum. Iya. Sementara airnya deras ya. Airnya deras, sungainya juga lebar. Nah, itu anak-anak SD itu, Ustaz. Sungai. Ya, tapi sungainya lebar. Ya kan? Itu juga sebuah perjuangan. Itu karena tidak adanya jembatan. Jadi dengan adanya teknologi konstruksi ini bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya untuk menyeberangi sungai tadi. Bahkan sekarang di Indonesia pun ada yang menyeberangi selat ya. Apa tuh nama jembatannya apa tuh? Suramadu. Nah, dari Surabaya ke Madura. Siapa yang udah pernah ke sana? Suramadu. Pernah? Oh, kan? Si Fahri ini agak apa ya? Mungkin Dul, tadi dia apa Dul? Ya, tapi ya anak-anak Ustadz ini ternyata waktu kita sudah habis ya. Insya Allah ini kita akan lanjutkan lagi pekan depan. Jangan lupa anak-anak Ustadz untuk pekan depan Ustadz harapkan antum semua membawa buku gambar. Ya, pekan depan buku gambar ukuran A3 apaan? A4 sajalah ya yang kecil. Buku gambar ukuran ya untuk pekan depan buku gambar A4 saja yang kecil. Kemudian kecil aja. Kemudian bawa pensil, penggaris dan stip ya. Ya. Kita mau nggak usah. Ya, kita mau membuat sebuah desain konstruksi ya. Oke. Ya, Ustaz kan rekam ini. Insya Allah kan orang tuh mendengar. Ya, anak-anak Ustaz juga yang di rumah ingat kalau jika antum yang masuk maka bawa buku gambar ukuran A4, kemudian bawa alat tulis, ya atau alat tulis, pensil, penggaris dan penghapus. Baiklah anak-anak Ustaz, mungkin sampai sini saja yang dapat Ustaz sampaikan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.